Bacanya sampai di mana ya? Hmm? Oh itu. Bacaannya wa ma takunu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihana datil futu wal manu wa rusu taubatan nasul salahil jasadi wa ruh wa ila khadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع
يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرسون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب نبينا الآمرون فلا أحد أبر في كون الله منه ولا نعم يا رب والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هاون من الأحوال مقتحم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. إلى توسلنا خصوصا للمعلم هذا الكتاب للعلامة الشيخ محمد بن عمر نووي البنتاني وللحفيد جلال بن عبد الرحمن ابن أبي بكر الشيوطي وأصولهما وقريب أستاذي أستاذ حسين بن أبو بكر الحبسي بنجل سيد الوليد أبي عبد الرحمن بن أحمد السقاف سيد الوليد أبي علي بن عبد الرحمن بن أحمد السقاف أستاذ حجي فخر الرازي بن حجي إسحاق أستاذ زياتي بكيدور بن فلان أستاذ حجي جركاسي بن حجي مزاني Ustaz Hamid bin Tahal Ustaz Helmi Ustaz Mautin Ustaz Abdul Rahim Ustaz Sadiq bin Syihab Ustaz Hasim Ubaidillah bin Muhammad Al-Bahr Ustaz Hasan Al-Ghazali wa usulihim wa Qur'im wa ususan Abi Haji Abdul Ghani bin Manaji Muhammad Umi Siti Lailah binti wa Najib Musa wa Najib Muhammad bin Abdul Miran Haji Muni bin Tingong Salah wa Musa bin Ka'asmat Haji Badha bin Haji Muhammad Ujum bin Kurugani bin Fi Tanda Tinggi wa Jamsari bin Hanabi Zulbatun Hasan Abi Haji Abdul Ghani Haji Jalani bin Haji Cinggi Ijung binti Wasasi Mahyati bin Haji Muhammad wa tawassalna ke Haji Abdul Hadi bin Guru Ismail Pangeran Jakarta tawassalna ke Haji Asmi Allah bin Guru Gayar ke Haji Ahmad Mursidi bin Guru Maisin ke Haji Mazayadi Muhajir tawassalna Nabi Usman bin Agil bin Yahya Alwi Guru Marzuki bin Mirsad Marali tawassalna ke Haji Abdullah Syafi wa tawassalna Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Hamsi Kuitang bin Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman Al-Hamsi Walim Syafi hadha min salayar aidi kai Haji Abdullah Haji Abdullah Basadikin Abdul Majid Al-Habib Husin Abu Bakar Iduswar Batang Kai Haji Muhammad Halis bin Haji Umar Kai Haji Aisyah bin Rasad Zainuddin Amzir bin Haji Turmuzi Kai Haji Umar Bakir Kai Sabuddin Amzir Muzir Tamam Guru Masjid Guru Muhammad Hasan bin Haji Sa'ad Kai Haji Mahmud bin Guru Ismail Anallah Yuli Darajati bil Jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah wa ila arwahi Husain almarhum Anwar bin Haji Muin Bapak Bola bin Mirin Bapak Husain bin Mukri Haji Husain bin Sa'dullah Munasib bin Haji Da'an Juhar bin Haji Umar Haji Muhammad Dahlan bin Haji Muhammad Tayyib Haji Nasir bin Timun Haji Abdul Jalil bin Haji Nasri wa Abu bin Mansur Suyudi Haji Muhammad Yunus Haji Musawir Haji Abdul Haris bin Bolo Ramdhani bin Mahmud Syarifuddin bin Fulan Badar bin Majid Al-Salih bin Fa'ibin Haji Suyud bin Haji Sanusi Haji Ahmad Dawud bin Haji Muhyiddin Wasarani bin Taunang Haji Muhammad Yusuf bin Haji Nasri Usan Haji Muhammad Yunus bin Sarli Ustaz Ismail Wakan bin Abdul Rahman Ustaz Abdul Rakib bin Sa'imin Umairah bin Abang Haji Umairah Bang Yoyo bin Abdul Haris Abdul Rashid bin Mudkhir Haji Qabul bin Haji Abdul Rashid Ustaz Syahlan bin Haji Abdul Malik Rahmat Hidayat bin Sarnumi Bang Warma bin Supandi Bang Dudung bin Sa'iman Bayitno bin Fulan Pawagi bin Fulan Wazan Abayaji Fatoni bin Fulan wa Muhammad Saleh bin Muhammad Nur Abayaji Mujab bin Munasih Wazan Al-Habib Abdul Qadir bin Ja'far Al-Jubri Wazan Saiful Anwar bin Muhammad Siddiq Wazan Haji Mulyana bin Fulan Wazan Haji Abdul Jalil bin Guru Asmawi Wazan Guru kita Ustazuna Ustaz Haji Agus Salim bin Sinin Wazan Muhammad Lutfi bin Abayaji Haris Muhammad Bakri bin Anwar Husain Haji Ahmad Zain Zudin bin Husain wa jami awliya salihin dan orang tua kita semuanya ya. Wali jami ahli al-kubur muslimin wa muslimat mu'minin wa mu'minat lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الباب التاسع والعشرون bermula bab yang ke-29 fi fadilatir ramyi di dalam keutamaan memanah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man roma siapa yang memanah sahman satu panah fisabilillah di dalam perang fisabilillah kaman a'taqa raqabatan bagaikan dia memerdekakan budak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam allimu auladakum ajarkan anak-anak kalian as-sibahata berenang warramya dan memanah bisaham
dengan anak panah, wal mar'ata al magzala, dan ajarin anak perempuan untuk menenun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ar-ramyu, memanah, alal ghardi, atas tujuan panah, karamyi, bagikan orang memanah, alal jihad, saat dia berjihad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man yuridis syahma, siapa yang man yaruddus sahma, siapa yang melepaskan anak panah, alar marma, atas panahnya, minal ghardi, dari tujuan itu, kana lahu, adalah orang itu, bikulli qadamin, setiap langkahnya, ajru itqi raqabah, pahalanya memberikan budak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man taraka ramya, siapa yang meninggalkan memanah, ba'da ta'lim, setelah dia mengajar, faqad taraka, sungguh dia telah meninggalkan sunnatan, salah satu sunnah Nabi, min sunnati, dari sunnahku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man 'allama ramya, siapa yang mengajarkan memanah, summa tarakahu, kemudian dia meninggalkannya, falaysa minna, dia bukan termasuk kelompok umat kami. Wa qala sallallahu alaihi wasallam antara karamya, siapa meninggalkan memanah, fal yartamma, maka panahlah dia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ramya, siapa yang belajar memanah, summa tarakahu, kemudian ditinggalkannya, faqad asani, dia telah durhaka kepadaku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man rama, siapa yang melepaskan panah, bisahmin, dengan panah itu, dengan anak panah, fisabilillah, di dalam perang sabilillah, asoba, lemparannya benar, au akhta'a, atau salah, kadalahu, bagi orang itu, ajru itqi raqabatin, pahalanya seperti memberikan budak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ta'allamur ramya, belajarlah kalian memanah, fa innama, sesungguhnya apa yang ada, bainal hadapain, dua antara panah itu, raudhatun, salah satu taman, min riyadil jannah, dari taman surga. Terus lirami, bagi yang memanah, fisabilillah, di dalam perang fisabilillah. Kita habisin tema memanah. Tanggal berapa ini? Tanggal 27 bulan 12. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahumullah, adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin, radhiyallahu anhu. Al-babu tasi'u wal isuna fi fadilati ramyi. Bab yang ke-29 menerangkan masalah keutamaan memanah. Jamaah semua yang hadir malam ini, anak-anak muda, pemuda, dan remaja, juga orang-orang tua yang kita muliakan, juga ibu-ibu yang terhormat semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, dalam badan kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah pelihara kesehatan kita, keluarga kita di rumah juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tema pengajian kita, tema yang baru di bab yang ke-29, masalah keutamaan memanah. Jadi ini hadis-hadis ini dikumpulkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, judulnya tentang keutamaan memanah. Jadi menandakan salah satu cabang olahraga udah disebut menabi. Yang kedua, pentingnya umat Islam bisa manah.
ya bisa mengerti alat untuk perang, harus dipelajarin. Ya, yang ke dokter yang ngaji urusan papan tulis sama pulpen barangkali kitab, ya yang bagian motong bagaimana pembagiannya, yang bagian perbang bagaimana itu penyaluran uang itu. Nah ada lagi yang spesial untuk panah. Jadi umat Islam ini banyak sisi yang dibutuhkan, terutama panah. Ya ini bagian angkatan darat, yang dia ini kalau berperang bagian darat ya, infanteri namanya. Bagian-bagian serang dari darat, ada lagi dari udara, ada lagi dari laut. Nabi mengatakan man roma syahman, siapa yang melepaskan panah itu dengan anak panahnya, lepasin tuh. Fisabilillah, dia melepaskan anak panah di saat perang. Dulu kan zaman itu cuma panah doang. Sekalipun panah juga kalau yang ahli-ahlinya itu, bisa kena sasaran. Karena masih berlaku orang-orang sana tuh Dayak, orang-orang Asmat. Kalau ahli panah nggak pengeker lagi, kena, matanya cakep. Kalau kita ngeliat panah, tujuan si Halim yang kena Agus. Sono yang kena. Ya. Hati-hati. Ya, makanya kalau untuk latihan-latihan tuh panah bukan pakai yang tajam, ujungnya pakai gabus. Ya hati-hati. Panah di lapangan atau di lapangan badminton, nyoba-nyoba tujuan ke kaleng, kepala orang kena. Jadi panah itu salah satu manfaatnya, ente diajarin konsentrasi. Bagaimana tuh ente menghadapi konsentrasi tepat? Ya. Dan termasuk ini olahraga cabang panah ini. Dia bisa mengeker itu matanya dengan sasaran dia. Dilatih itu mata. Jadi kalau ada orang melepaskan panah saat perang, udah mulai bercamuk, dilepasin, kena nggak kena, pahalanya seperti memerdekakan budak. Memerdekakan budak itu ya bisa 50 juta, ente seperti sedekah 50 juta. Lepasin aja itu. Tapi ngelepasinnya bukan iseng-iseng. Lagi perang misalnya tuh. Ya. Di daerah Jatinegara orang kafir, Kristen, orang Buddha, lawan orang lontar. Orang lontar cuma punya apa doang, punya panah. Waduh, kena kayak kagak. Pahalanya pahala seperti mengeluarkan duit kayak orang memerdekakan budak. Ya. Yang kedua, Nabi mengatakan allimu auladakum as-sibahah. Ajarkan anak kamu berenang. Tuh, cabang olahraga kan berenang. Nabi ada di Mekah, Nabi juga di Madinah. Di mana sono empang? Di mana sono ada kolam renang? Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam udah menyinggung di antara cabang-cabang olahraga yang bikin sehat berenang. Dokter kalau ditanya, mana apa olahraga apa yang paling bagus? Angkat besi, jangan. Terus jadi pendek. Apa kira-kira Pak? Olahraga apa kira-kira? Olahraga itu main skipping. Oh jangan skipping. Jangan. Apa yang bagus Pak? Jalan, jangan ngos-ngosan. Kaki kesian. Yang bagus coba berenang, semuanya bergerak. Jantung bergerak, tangan bergerak, kaki bergerak. Berenang. Memang berenang yang airnya bersih. Ya, airnya bersih. Kalau airnya bersih tentu pilihan. Kolam dibikin sendiri. Villa, kita punya villa misalnya. Wah, itu airnya bersih. Diganti seminggu sekali. Cakep tuh. Nanti berenang di tempat yang bayar. Itu diganti airnya kan bisa 7 tahun sekali. Kalau kencing mbak-mbak di situ. Nah, orang kencing masa dia naik ke atas. Orang kalau kencing dia nggak pakai jujur naik ke atas. Kencing aja udah. Yang kencing jengkol, gue petek. Nah, emang berenang anak laki doang. Semua pada racun-racun tikus pada keluar semua. Nah, ente dari situ, dari Bijana Tita, dari Balap Veda, dari mana? Lihat orang bisa berenang. Mukanya kelihatan kayak gosok. Dekil lah bener.
airnya nggak bersih. Akhirnya kita ini lagi dibilas lagi. Air kotor, nggak mungkin 3 hari sekali diganti. Jangan tuh. Kolam renang kelihatannya doang dia biru karena dia punya dasarnya pakai ponslen yang warna biru, jadi airnya enggak, padahal sekali berenang aja sehari misalnya yang kencing 10 orang, akhirnya 2 hari 20 kali kencing, 3 hari 30, waduh, sebulan setrep air kencing mulu, nanti nggak tahu aja sih itu, pakai diminum lagi itu air. Kalau mau berenang yang air bersih, ente punya villa atau ente punya teman punya villa. Nah, airnya bersih tuh. Atau kita mau, bang, saya nanti mau minjem villa, airnya kuras dulu. Nah, itu bersih tuh. Enak itu. Bayar pakai 50.000. Airnya udah campur kencing setampah. Ya Allah, kencing bukan laki-laki doang, yang perempuan. Namun dia jujur naik ke atas. Maaf ya Pak, saya mau kencing, Bang. Nah, begitu kencingnya dia satu orang. Emang sekali orang berenang ada satu orang berhenti berendam di air, perutnya masuk air dingin. Orang kalau perutnya dingin sambil kita tidur di AC di Bandung sana atau di apa namanya di villa, kalau bawa dingin pengen kencing nggak? Abu, apanya? Kencing, ini bukan udara, air direndam. Ih, jangan ya, kotor tuh air. Tapi kudu bisa juga berenang, ajarin berenang. Jadi nanti kalau berenang badannya cakep, renang tuh. Nenek-nenek jangan diajak berenang, ntar kalap lama. Tahu-tahunya ketahuan udah ngambang, nah ngambang. Udah kayak kan Mas Koki ngambang. Ngapain nih? Udah mati. Ini masih muda-muda, ini kayak gini nih sebenarnya. Jangan di kolam. Benang di rumah sendiri di kolam. Ini kan Mas Koki. Bila itu di kolam renang tuh. Ya, jangan dalam-dalam. Ngeri. Model-model kayak ini anak kecil nih, jangan sampai yang 60 meter mati. Yang segini sedengkul. Jadi pertama yang Nabi suruh apa? Suruh belajar berenang. Tuh. Yang kedua apa Nabi suruh? Yang kedua umat Islam setelah pintar berenang, berarti ini pasukan laut, pasukan air. Pasukan air, kalau nanti sekarang ini lagi gelombang laut keadaan begini, ente misalnya pintar berenang, tenang. Ya, pakai itu apa namanya pelampung, udah bisa berenang. Insya Allah selamat dah sampai ke pinggir pantai. Yang bingung kalau bisa berenang, jangan lagi jauh, 3 meter ya gue mati. Bisa berenang, kelelep. Jadi pertama disinggung ada angkatan laut. Tapi Nabi nyinggung bukan angkatan laut, tentu berenang. Berenang biasanya di mana? Berenang biasanya di mana? Di ember. Cuci kaki itu. Hah? Kalau berenang di mana biasanya? Yang bilang di pasir siapa? Gue juga tahu di air. Hah? Di mana biasa kau berenang? Hah? Comberan. Emang kan cupang. Oh, ini singgungan Nabi biar pintar berenang, ada angkatan laut yang menguasai laut. Karena laut isinya air. Yang kedua apa Nabi suruh? Umat Islam udah pintar berenang. Yang kedua warramya. Pelajari tuh mana? Menembak. Wah, biar pintar. Bagaimana lepas tuh anak panah. Dan balik begini. Nah, ini muka sendiri kena. Tahu tuh orang bego begitu. Ya, belajar tuh. Di sini di Senayan tuh. Belajar. Tuh ada namanya berenang lagi mulai. Terakhir apa dia suruh Nabi ajarkan? Setelah pandai berenang, ya. Dan wal mar'atal magzila. Kalau anak perempuan suruh ajarin tenun. Bikin baju, tuh, jahit, termasuk tuh.
Ibu-ibu pintar jahit, jadi nggak ngongkosin sama orang. Ibu-ibu kadang kalau jahit nggak pernah lempeng jahitannya. Ya, ibunya nih iya nggak ada yang lempeng. Kalau lempeng nggak bisa dipakai, Bu. Lah ya kalau baju lempeng, ntar bagian kantong gimana? Kan belok-belok. Ya, jadi harus pinter jahit. Tuh, di rumah nggak mau ngapain, wah apalagi mau lebaran. Jadi saudara-saudara kita nggak usah ngajahit sama orang lain, pinter bikin baju gamis, baju koko. Dulu saat begitu dulu, masih tamat di Aliyah, di sana ada apa namanya tailor di orang Sunda, orang Bogor. Asal pulang sekolah usah liatin, udah bisa. Gimana Kang itu ini bisa? Oh, bikin polanya Kang ini, ukurannya ini gini, kalau ini begini. Diambil sekian tambah sekian. Terus belokannya gimana? Kalau untuk leher gimana untuk ini? Sampai setiap pulang sekolah situ. Udah beli dah bahan. Lumayan. Habis ngajar, ya bikin celana orang diupain dapat duit. Udah bisa, jangan bisa ngapain, adzan nggak bisa. Terus lagi jahitnya nggak bisa, yang bisa membus berkat. Anda punya kreatif, nyukurin orang gimana tuh caranya supaya bisa. Modal kalau gampang banget biar namanya gunting sama sisir, satu tambah lagi kaca. Tuh, biar cakep. Orang-orang pakai 20.000, 15.000, 5.000, sebelah doang. Iya, biar ada kreatif, biar punya keahlian. Perempuan-perempuan belajar jahit tuh dekat sini ada belajar jahit tuh dekat STM Tubun. Oh, wah kalau pinter mahal. Ini Nabi suruh 2 laki-laki, 1 perempuan. Kalau laki-laki suruh pandai berenang, kedua pandai memanah. Kalau perempuan apa? Nenun. Jadi apa namanya benang dirapetin bikin tenun. Ya, kreatif namanya menciptakan tenaga kerja sendiri. Nabi bersabda selanjutnya dalam hadis berikutnya, ar-ramyu 'alal ghard, orang mana lepaskan panah ada tujuannya, misal kaleng di ujung sana, itu ghard namanya. Dilepaskan tujuannya kaleng misalnya. Itu cuma latihan doang. Mana tujuannya sana seperti dia memanah waktu dia jihad. Nabi demen berarti umatnya lagi manah. Cuman manahnya di tempat yang luas. Di sini agak ada emang. Kalau dulu Cipinang Lontar yang banyak sawah, enak tuh nggak kena orang. Atau itu bikin senapan angin dulu masih enak. Sekarang jangan dah. Ntar akhirnya orang lagi ngambil jambu air, ketembak belakangnya. Ya, atau yang selamat banget di Senayan. Nah, itu enak tuh. Belajar manah. Jadi cuma belajar manah, lepaskan panah itu ke tempat tujuan kaleng misalnya, atau kardus misalnya, tujuan kardus nih dipasang tuh sama Alfi. Siapa yang pintar nih? Alfi bikin orang-orangan yang terbuat dari kardus. Ayo, mana? Tuh, yang mana kena sasaran palanya, orang-orang yang dibikin. Diupain. Satu orang bisa pas palanya, diupain 1 permen Aurora. Mau mana Aurora? Hah? Nggak kenal. Ini enggak ada. Ini yang kenal Aurora itu zaman-zaman Belanda. Nah. Oh, diupain satu. Wah, permen Aurora enak tuh. Jadi pernah kenal permen Aurora enggak? Yang mana makan permen Aurora keutamanya bisa jalan maju. Nah, kalau bisa makan Aurora, kecil apa gede permen Aurora? Hah? Ada kelekar? Kecil. Enak tuh. Iya, tuh. Jadi semangat. Ayo, Alfi bilang, ayo hari Minggu ke rumah saya sono. Oh, Alfi rumahnya logah. Wah, ada tanah lapangan sono. Bikin orang-orangan dari kardus. Kalau kena tuh nancep.
Atau betal-betal guling. Waduh, ayo mulai panah. Yang mana panah ntar dapat nasi uduk. 3 sendok. Wah. So, tos, pas. Kerupuk duluan. Iya. Harus pelajari nih, kita belum bisa nih mana apa belajar panah nih. Nabi mengatakan berikutnya, ya, jadi orang mana cuma latihan doang dinilai seperti panah waktu saat dia jihad berjuang. Nah, man yarudus sahma, siapa orang melemparkan ya itu panah alal marmi atau tempat dia mana minal gharad dari tujuan misalnya orang-orangan karena lo bikuli qadamin setiap langkah dia jalan menuju tujuan ajru itqi raqabah itu pahalanya seperti pahala memberikan budak. Itu Nabi bangga tuh. Umatnya pintar berenang, pintar memanah, pintar juga menenun. Mahal itu tenunan. Kain hasil tenunan mahal. Kayak kain BHS, kain Bugis. Ada lagi tuh kain yang mahal yang saya beli kain Maulana. Maulana buatan India. Dulu saat dia dipakai sama Habib Muhammad Al-Habsyi. Hitam. Adem kainnya. Saya dulu dapetin di Madinah. Ya, di sini udah nggak ada. Sekarang ada kain Yakut, Gajah Nongkrong. Ya enggak. Apalagi itu Atlas. Kalau yang lama tuh itu tuh kain Maulana buatan India, pakainya adem. Ya, atau ditenun asli. Adem tenunan. Batik misalnya. Perempuan cuma disuruh, kenapa perempuan? Perempuan orangnya telaten. Senang rapi, senang rapi, kerjanya rapi. Kalau laki-laki nggak rapi dia, kain buru-buru aja pada mencong. Mencong, ya, pada gede-gede, pada bolong dia nggak tahu. Perempuan kerjaan rapi, makanya perempuan diberikan pekerjaan yang sesuai. Kalau dengan rapi jadi sekretaris. Rapi kerjanya di bank, rapi. Tenun, rapi, jahit, rapi. Laki-laki yang kena mlester, tuh laki-laki tuh. Enggak, laki-laki mlester. Kayak dia nih, boleh nih. Mlester. Sendoknya pakai pacul. Perempuan tangannya halus. Tangannya halus. Kenapa? Yang cocok kerjaannya. Makanya orang dulu bisa tahu tangan perempuan yang suka kerja kelihatan dari ininya nih, dari kulit dalamnya. Kalau tuh anak perempuan suka kerja, itu calon ibu mertuanya diciumin tangan sama calon mantunya. Gimana mak mau udah lihat itu calon bini saya udah tangannya tebal suka kerja. Yang tebal suka kerja, suka nyuci, pakai gilesan, nyuci beras. Sekarang nggak tebal, halus. Kenapa? Makan somai mulu. Sama komputer. Bener ibu-ibu dulu kalau tangannya tebal, kapalan berarti itu anak rajin di rumah, nyambel. Nyambel kan megang itu, apa namanya? Hah? Bukan sambal, apa namanya? Ulekan, coet itunya. Anak laki juga ada yang ini tebal. Yang pacul jadi apaan? Kenek. Ya. Ya bisa aja macul, bisa gebuk orang, bisa aja. Ya. Nah, jadi itu ketahuan orang-orang yang suka bekerja dari tangannya itu. Yang berikutnya, siapa orang mantaraka ramya, ditinggalin tuh memanah, ba'da ta'lim, udah ngajar, udah bisa ditinggalin. Gimana ya Rasulullah, udah pintar gak ngajar lagi, ditinggalin aja kapok barangkali. Fakat taraka sunnatan min sunnati, dia sungguh telah meninggalkan sunnahku. Nabi gedek tuh. Bukan diajar lagi, ya ditinggalin. Apalagi di guru, ditinggalin ngajar lagi. Mungkin itu yang pada belajar kepada bayaran. Kepada bayaran, kita kan maunya belajar doang, bayaran kagak. Itu guru kesian. Boleh belajar kiroat tuh, belajar kiroat itu kan gurunya udah ngap-ngapan belajarnya. Ayo sekarang lagu Bayati, lagu Sikon, bayaran kagak. Ya ini
Tuh guru yang meninggalkan ngajar, Nabi nggak demen tuh. Udah pinter memanah, ditinggalin. Nabi mengatakan, ya orang itu seakan-akan telah meninggalkan sunnahku. Man alaman ramya, siapa orang mengajar itu, memanah, diajarin. Sumatera kau, kemudian satu saat ditinggalin tuh ngajar, ngambek kali, paling samina, dia bukan umatku tuh. Ya, Nabi perhatian banget dengan memanah ini. Mantara karamnya paliar temma. Kalau orang meninggal mana, panahnya meninggal. Bang apa nggak mana? Mana? Yang mananya jangan pakai yang tajam. Ujungnya jangan. Ujungnya pakai duit 50 ribuan. Ya, set. Tadi tangkap sama dia. Yang pakai ituan, paku. Kan bahaya. Maksudnya peringatan orang udah bisa, kenapa nggak terusin tuh ilmu? Nabi kesel, Nabi nggak demen, Nabi nggak mendukung. Harus dilestariin nih pinter mana. Ditinggalin, dia bukan umatku. Selanjutnya man ramya bisahmin, siapa yang memanah dengan satu panah, fisabilillah. Fisabilillah waktu perang dia mana dilempar anak panah. Waktu perang asaba au akhta'a, kena atau enggak kena, tetap dapat pahala. Kana lahu ajru idki raqabah. Pahalanya yang salah, yang enggak benar, yang betul, pahalanya seperti pahala memerdekakan budak. Orang perang nanti ikut campur sana. Oh, mana ini? Perang yuk. Wah, mana? Mana ya sembarang ke langit so. Padahal musuh di so. Mana aja dah. Asal mengeluarkan anak panah, kena atau enggak kena, tetap dapat pahala seperti memerdekakan budak. Saya kira cukup dah ya. Jadi ini begitu Nabi mendukung untuk kita berolahraga biar sehat. Ustadz pesan besok malam Kamis, berikutnya malam Jumat, berikutnya malam Sabtu, nah puncaknya malam Minggu. Bagi umat Islam cinta sama Rasulullah jangan ikut campur mereka. Karena maksiat kata Habib Munzir, maksiat terbesar adalah malam tahun baru. Kata Habib Munzir, ya enggak, yang joget-joget, ya Allah, yang ngeluarin duit sekian, yang bakar ayam, bakar jagung. Nabi nangis, umatnya ikut acara itu padahal bukan hari raya kita. Jangan ikut dah. Jangan dah. Habis sholat Isya, tidur aja dah, beli obat nyamuk. Man tasaba biqaumin fa huwa minhu. Siapa yang ngikutin nyerupa mereka seperti mereka. Nah, besok ibu-ibu, Bu, malam tahun baru jangan kemana-mana. Jangan bakar-bakar apa. Mau bakar-bakar habis asar aja. Masak boleh, karena kalau nggak masak kan berlapar. Jangan jam 12. Suka bakar-bakar, itu namanya sama dengan menghidupkan kegiatan iblis. Jadi siapa yang malam pada bakar petasan, dia termasuk muridnya iblis. Na'udzubillah min. Jangan dah. Oh iya, dari pengumuman dari Ketua Ustadz Alfi bahwa hari Sabtu besok itu pengajian bulanan yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Wawan Nur Fauzi. Waktu jam berapa? Bang, dari setengah 6 sampai jam 5. Puter. Dari setengah 6 sampai jam 5. Jam 5 sore. Oh, jam subuh. Jadi kita ngaji besok, ya besok ada Sabtu. Makanan apa makanannya? Bubur kacang hijau. Yang di situ ya, ngandung. Yang penting kita bukan makanannya. Yang penting ngaji, makan nomor 1. Jadi besok ini akhir tahun ya. Akhir tahun Sabtu terakhir, yaitu pas orang pada mau malam apa? Malam tahun baru. Nah, nanti saya akan membahas tentang menyongsong tahun baru. Ibu-ibu hadir ya, Bu? Hari Sabtu besok, Bu. Dandan biar cakep ya. Ya, Bu. Pakai apa aja, alis kayak anak dandang ya taruh di sana. Biar besok terakhir kita ini bagaimana sikap kita umat Islam menghadapi tahun baru Masehi. Cukup sekiranya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi
mazidah. Walhamdulillahi rabbil Rasulullah salamun ya rafi'a syani wa ya Rasul. Siapa? Siapa? Ibu yang perempuan. Lagi ya Rasulullah. Ya Rafi'a syam. Terima kasih. Ini ada yang ngasih sesuatu dari Ibu apa tahu, mudah-mudahan berkah rezekinya, sehat walafiat. Mudah-mudahan berikutnya ada yang nularin ibu-ibu yang lain. Cukup, makasih banyak, biar berkah ya Bu. Nih, cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.